kelit. Saya bertanya loh dari tadi. Saya bertanya, dari mana Kristen mendapatkan konsep penebusan? Dengar. Pengorbanan itu yang disembeli adalah manusia. Dari mana? Itu pertanyaan saya, bukan? Kamu minta dalil. Saya kasih dalil. 1 Korintus 5 nomor 7. Itu dalilnya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akizuma, dan ini seru nih, dan ada Aki Goto segala macam ya. Beliau adalah seorang mualaf yang cerdas ya. Memang ya kalau belum tahu ya siapa Aki Goto ini, orang mendengarkannya agak bosan, tapi kalau yang sudah tahu senang. Kenapa? Ilmu semua yang disampaikannya itu, dan jarang-jarang ada para debater muslim itu yang dapat menguraikan dari apa yang ada di dalam kekristenan dalam sejarahnya, itu dapat sedetail beliau. Ini jarang-jarang ada. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Yesus bla 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 bla, sehingga muncul sebuah cerita di dalam catatan harian mereka. Disebutlah kitab yang Anda sebut kitab suci. Anda lihat pengakuan Yesusnya, Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, keciduk bukan? Yesus menerima firman bukan? Ya. Mana firman yang Yesus terima itu? Mana? Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Kalau umat Islam ditanya, mana Injil? Jangankan Injil, ketetapannya, Isa sebagai pembawanya saja ditolak. Lalu kalau Isa sebagai pembawa Injil aja ditolak, lalu siapa yang ingin melanggengkan Injil itu? Nggak ada. Makanya yang muncul di tengah-tengah kita hanya Injil karangan Markus, Injil karangan ini, Injil karangan. Lalu Injil Yesus mana? Mana Injil Yesus? Nggak ada Injil Yesus. Hilang. Sepertinya di sini Bang Juma yang terhormat, nanti abang bantah saya. Sepertinya narasi Quran Anda tidak terlalu lengkap, karena ada 12 kali kata Injil disebut dalam Quran, tetapi beberapa ayat itu dominan, itu ayat itu tidak menuju langsung kepada Isa, tetapi ayat yang eksplisit itu ada. Contoh Ali Imran ayat 48 ya, Al-Maidah ayat 110. Oke, saya bacakan terjemahan salah satunya. Dan Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmat, Taurat, Injil. Jadi kata yu'allimuhu itu diajarkan, bukan diturunkan atau diberikan. Itu makna hakikat dari risalah Isa itu menjadi dirinya. Jadi Injil itu bukan wahyu yang gedebuk dari langit Bang Juma, sesuai dengan Quran ya. Di kedua ayat tadi, oke, saya lanjut di Al-Maidah 110. Dan Allah berfirman, aku telah mengajarkan kepadamu Isa kitab hikmat, Taurat dan Injil. Jadi kata alam itu diajarkan, diberikan, bukan diturunkan. Tetapi 10 kali kata Injil disebut itu tidak merujuk pada Isa, itu merujuk kepada umat Yahudi, maka dipakai kata diturunkan. Nah, untuk kategori literasi, maka kita kembali ke Al-Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, banyak dari telah datang rasul kami kepadamu, dan banyak dari ayat Alkitab yang engkau sembunyikan, dan banyak engkau biarkan. Perhatikan Bang,
kata banyak dibiarkan. Nah, kitab itu pula yang lewat di tangan Nabiullah Muhammad ketika orang Yahudi berselisih, maka beliau bersabda, bawakanlah Taurat kepadaku. Dan ketika Taurat itu sampai kepada beliau, beliau mengambil bantal yang didudukinya, meletakkan Taurat itu di atas bantal, memegang Taurat itu dan berkata, aku beriman kepadamu dan beriman kepada yang telah menurunkanmu. Oke, saya kembali ke topik. Al-Maidah 115 merujuk bahwa ayat-ayat Alkitab itu banyak pula yang dibiarkan. Maka penafsir cendekiawan Islam mengartikan, dibacakan kepadamu wahai muslim tentang kitab Taurat dan Injil, yang bertolak belakang dengan tauhidmu tolaklah, yang tidak bertolak belakang terimalah, yang kamu tidak tahu diamlah, sehingga kamu tidak menolak andai kata mereka benar. Silakan Bang Suma tanggapannya. Oke, yang pertama yang Anda harus tahu di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 3 nomor 13. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun. Di situ ada kata turun. Berarti Yesus ini adalah orang atau benda atau makhluk yang diturunkan. Dalam bahasa Yunaninya kata baino. Kata baino itu dari atas ke bawah. Itu turun. Sekarang faktanya, apakah Yesus turun? Tidak. Yesus keluar. Yesus keluar dari vagina, bukan turun dari langit. Tapi Yesus mengaku diturunkan. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Injil? Bagaimana dengan Torah? Wahyu yang turun dari langit lalu dibukukan. Memang bukan buku yang ketebuk turun dari langit. Makanya dikatakan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Torah wal Injil, dan Allah mengajarkan kepada Isa ketetapan, hikmat, Torah dan Injil. Apa masalahnya? Apa yang Anda permasalahkan di situ? Nabi Isa diberikan ketetapan, ketetapan diberikan kepada Nabi Isa, ketetapan itu Isa ajarkan kepada kaumnya, ketetapan itu Isa ajarkan kepada murid-muridnya. Lalu kemudian apakah berupa buku? Itu pertanyaannya. Nabi Isa menerima bukan buku, Nabi Isa menerima kitab. Apa kitab? Ketetapan. Apa ketetapan? Firman Tuhan. Makanya disebutkan Isa ini kalimah. Apa itu kalimah? Perkataan. Dia mengajarkan perkataan enggak? Mengajarkan. Bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Apakah Yesus mengajar? Mengajar apa? Mengajarkan firman. Berarti Yesus mengajarkan firman. Anda lihat di dalam kitab saudara, Yohanes 1. Bagaimana Yesus ke Galilea mengajak Filipus. Filipus kemudian di dalam Markus 14. Markus 1 nomor 14 nomor 15. Markus mencatat itu, dan Filipus bersama Yesus mengajar Injil di Galilea. Terus kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 jelas sekali di situ Filipus mengajarkan tentang Injil Yesus. Nah, sekarang mana Injil Yesusnya? Anda bisa temukan? Anda bisa tunjukkan? Tidak bisa. Maka itulah yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Apa kata Quran? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan, wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, aku ini utusan Allah kepadamu, aku mengajarkan kalian ani a'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Nabi Muhammad ajarkan, bahwa sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan sebagian juga tidak diajarkan. Makanya ketika Anda menemukan ada kesamaan antara ajaran Islam dengan ajaran Yesus yang ada dalam kitab saudara, maka itulah bukti kebenaran Quran. Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia sebagian dari yang disembunyikan oleh Bani Israel, dan tidak mengajarkan yang sebagian lagi tidak diajarkan oleh beliau. Kenapa? Karena tuntunan yang datang setelahnya, ingat, Musa hanya untuk kaumnya, Isa, Yesus hanya untuk kaumnya Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Maka beliau turun ke atas muka bumi ini dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus di atas muka bumi ini, diberikan ketetapan-ketetapan, diberikan keterangan-keterangan dengan az-zikr, dengan Al-Qur'anul Karim, agar supaya Nabi Muhammad menerangkan kepada seluruh manusia apa yang Tuhan turunkan kepada manusia, agar Nabi Muhammad menjelaskan lebih dahulu. Itu tujuannya.
Yesus, Isa, Musa, Moses turun ke bumi hanya spesial Bani Israel. Tak ada hukum untuk di luar Bani Israel. Tak ada hukum. Nah, supaya orang berhukumkan hukumnya Musa, supaya orang berhukumkan hukumnya Yesus, orang di luar Yahudi harus mencuri kitabnya Yahudi. Itu fakta, itu real. Sedangkan kalau Anda ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad, Al-Quran itu adalah kitab Anda. Cuman Anda menutup diri dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Anda manusia bukan? Maka Al-Quran itu diwahyukan untuk Anda. Tapi Anda menolaknya, makanya disebut kafir. Wow. Lanjut. Makasih Bang Zuma. Saya tarik bahwa ketika dibacakan Quran bagi Bang Zuma, Anda membenarkan kemudian Anda meluruskannya. Itulah yang saya sebut apologet ya Bang Goto ya. Jadi tidak dibantah tapi dibenarkan kemudian diarahkan ke dalam keterangan yang lebih luas. Oke, terakhir Bang Zuma. Kunci memahami ilmu adalah bahasa. Bisakah Anda menerjemahkan literal daripada ayat yang akan saya bacakan ini? Saya permisi ya. Nah, dalam ya saya dengan mengucap bismillah saya baca ya, innamal almasihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuhu ya, algaha illa Maryam wa ruhun minhu. Ternyata terjemahan literalnya bukan terjemahan Kemenak menjadi sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, kalimatnya wa kalimatuhu, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu. Ternyata wa ruhun minhu diterjemahkan literalnya menjadi ruhnya. Jadi di sini jelas utusan, kalimat dan ruh. Saya tidak lagi menyimpulkan siapa Isa. Bolehkah Anda menerangkan itu tidak berkaitan dengan manusia, firman dan ruh yang diperdekatkan kepada Isa sebagai kalimatullah dan ruhullah? Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran adalah bahasa manusia untuk mencapai kemudian mendekati disiplin kalam Allah atau perkataan Allah yang ada di dalam kalimat Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wala taqulu 'ala Allah, dan janganlah engkau berkata berlebihan tentang Allah illal haqqa, kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih putra Maryam, Rasulullah, adalah utusan Allah, wa kalimatuh, dan juga firman-Nya. Kalimatnya, kalimah itu adalah perkataannya. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan dia adalah ruh dari Allah. Ruhnya, ruh dari Allah, ruhnya. Berarti ruh ini merujuk kepada yang disandarkan kepada Allah. Pemiliknya adalah Allah. Berarti kedudukan ruh di sini adalah milik Allah. Nah, apakah milik Allah hanya ruhnya Yesus? Ternyata tidak. Seluruh alam semesta di luar daripada hakikat Allah itu milik Allah. Maka ketika dikatakan ruhu minhu, berarti ruh yang berasal dari dia. Adakah ruh yang tidak berasal dari Allah? Semua ruh, semua apa yang ada di atas muka bumi ini, di atas langit dan di antara keduanya, semuanya berasal dari Allah. Berarti bukan Allah, hanya disandarkan kepada Allah. Maka dikatakan wala taqulu tsalatsa, maka janganlah engkau berkata bahwa Tuhan itu tiga. Jangan kau katakan itu. Jangan kau katakan, berhenti dari ucapan itu. Kenapa? Karena Isa itu ciptaan yang berasal dari kalimat yang terlontar dari kalam. Sebab Isa itu adalah makhluk manusia yang ruhnya ada diberikan oleh Allah ke dalam rahim Maria, bukan melalui seorang laki-laki, tetapi Allah kemudian memberikan rohnya. Nah, apa masalahnya? Dibantah Kejadian 6 nomor 3. Kata Tuhan, Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berada di dalam diri manusia. 1. Zakaria 12 nomor 1. Aku Tuhan menciptakan ruh di setiap diri manusia.
Ketiga, Yohanes 3 nomor 34, Yesus berkata, siapapun, banyak orang berarti, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan menaruh rohnya kepadanya tidak terbatas. Yang keempat, Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kalimah yang berasal dari mulut Tuhan. Berarti Yesus statusnya di dalam Al-Quran yang Anda baca surah An-Nisa ayat 171 tadi, Isa adalah ciptaan Allah. Dagingnya tidak berasal dari hasil jima atau persetubuhan, tapi dagingnya berasal dari kalimah, dari perkataan. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun. Maria, aku hendak engkau hamil. Hamil. Hamilkan seorang manusia bernama Isa. Hamil jadi daging. Bagaimana dia kemudian bisa hidup? Apakah dia berasal dari ruh iblis? Enggak, berasal dari ruh Tuhan. Ruh Tuhan maksudnya ruh ciptaan Tuhan. Bumi Tuhan artinya bumi ciptaan Tuhan. Hamba Tuhan artinya hamba ciptaan Tuhan. Bait Tuhan, rumah Tuhan artinya rumah ciptaan Tuhan. Alam Tuhan, air Tuhan, tanah Tuhan, semua yang bersandar kepada Tuhan itu adalah makhluk ciptaan. Jadi sama sekali umat Islam itu tidak pernah kemudian goyah dengan dikatakan Isa itu adalah ruh dari Tuhan, kalimat dari Tuhan. Nggak ada yang goyah. Bahkan dengan adanya Yohanes 1 nomor 1 sampai Yohanes 1 nomor 14 itu menguatkan kaidah Al-Quran. Pada mulanya firman bersama Tuhan. Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Berarti itu berbicara mengenai kalimah. Nanti setelah Tuhan berfirman, maka kalimah adalah sifat, kalam yang adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Ketika Tuhan ingin menciptakan, maka Tuhan hanya berkata. Itulah yang tertuang di dalam Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, kun, maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka Yesus itu bukan daging yang terjun dari langit ke bumi, dari surga ke bumi, enggak. Kalimah, firman yang datang dari Tuhan, diantar pada bulan ke-6 melalui Gabriel. Gabriel datang kepada Maria. Maria, apa? Bapak menghendaki engkau hamil dan Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Apa yang terjadi? Ada Yesus di situ? Belum. Nanti Yesus ada ketika ibunya ngeden. Firman itu telah menjadi daging. Subhanallah. Itu yang diterangkan Al-Quran. Maka tak ada yang keliru di situ. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulih. Tak ada masalah bagi kami umat Islam. Justru kami semakin kuat iman kami dengan adanya data-data itu. Syukran sahabatku. Ukhti Ai, barakallah. Sebentar host. Saya apresiasi ya Bang Sumaya. Sebenarnya saya hampir berprasangka buruk, pasti kafir nih Bang Suma kalau dia lari dari ayat. Ternyata Anda membenarkan semua wahyu Quranul Karim dan menjelaskan dan menerjemahkan dengan hikmat ya. Saya akui itu kemampuan lebih. Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir, agak santai Bang Suma ya. Iya. Pertama, saya jadi berpikir ketika Anda ditokohkan oleh sedunia, oleh Indonesia, malah ada tanggapannya dari rahib Yahudi, maka tidak pernahkah, pasti saya menduga Anda pernah dalam perenungan ya, bahwa Anda penuh dengan istighfar, karena saya menjadi panutan, apa yang saya ucapkan itu jadi panutan begitu banyak orang. Pasti itu nanti Abang tanggapi ya, bagaimana Abang berhati-hati terhadap segala ucapan Anda. Yang kedua yang santai ini Bang Suma. Sayangnya Bang Suma, kalau Abang bilang roh itu dari Tuhan, sayangnya Bang Suma, karena pemahaman saya tentang roh itu sedikit, yang terjadi, saya minta maaf ya Bang Arif, Bang Goto, Bang Kang Dito, ini orang-orang kalau dibilang sama dengan saya rohnya dari Tuhan, ini banyak ketika saya bertanya banyak menghujatnya Bang Zuma. Laporan Gurunda. Iya. Silakan Bang ditanggapi, ayo. silakan. Iya. Ayo. Segala sesuatu yang ada pada diri kita ini, jangankan roh kita ini seluruhnya adalah milik Tuhan. Tidak ada yang ada pada diri kita ini milik kita. Yang mana coba? Mata apa punya kita? Bukan. Jasad tangan kita ini punya siapa? Punya kita? Bukan. Kita ini ada yang punya. Roh kita ini ada yang punya. Makanya kaidah dalam Islam adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatunya itu akan kembali kepada Allah.
Yesus berasal dari Allah, Yesus kembali kepada Allah. Musa berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Semuanya. Maka tak ada yang ada pada diri kita ini adalah punya kita. Semua pemberian dari Allah. Apa coba? Kalau bukti ya, bukti. Kalau diri kita adalah punya kita, kita bisa menahan dong supaya mata kita jangan rabun. Kita bisa menahan dong supaya kulit kita jangan keriput. Tapi tidak bisa. Yang punya yang pemiliknya sudah menentukan ketukannya. Detik, menit, jam, engkau wahai kepunyaanku akan menuju kepada kebinasaan. Kulitmu akan semakin keriput. Gigimu akan permisi satu-satu. Kau punya rambut akan satu-satu berubah warna dan seterusnya. Kenapa? Ya aku yang punya, bukan ente yang punya. Jadi kalau dikatakan roh dari Allah, itu roh kepunyaan Allah. Emang ada roh kepunyaan kita? Nggak ada. Sampai detik ini, tak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa mengenal rohnya. Ayo. Ada manusia yang bisa mengenal rohnya? Tidak ada. Kenapa? Itu hanya serpihan cahaya kebenaran Allah yang Allah titipkan pada diri manusia. Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim, kata Allah. Aku menitipkan pengetahuan, aku menunjukkan kebesaranku di segala penjuru dan juga fi anfusihim, pada diri mereka manusia. Jika mereka mengenal diri mereka, maka mereka akan mengenal aku. Jika mereka sampai kepada diri mereka, maka mereka akan sampai kepadaku. Itu kaidah ilmu. Nah, sedangkan kalau Anda berkata, oh kita salah, kita beda paham. Karena roh yang ada pada diri kita ini adalah bukan roh Allah. Kata siapa bukan roh Allah? Ini roh Allah yang ada pada dalam diri kita, ini roh Allah. Bukan roh kita ini. Ketika Allah meminta dia kembali. Ada nggak? Tunggu dulu, enak aja. Ini kan punya saya. Kenapa harus kau ambil? Aku masih mau hidup 50 tahun, enak aja. Gak bisa. Itu punyaku. Ketika aku mau ngambil, kembali. Jadi sia-sialah hidup kita di atas muka bumi ini ketika kita kembali kepada Tuhan kita pencipta kita dalam keadaan najis. Maka kita harus suci karena kita berasal dari hakikat yang suci. Orang yang suci kembali kepada hakikat yang suci. Ketika kita kembali dalam keadaan kotor, Tuhan tidak mau. Maka Tuhan titipkan yang disebut neraka. Ah, kamu di situ. Aku nggak mau orang yang tidak suci kembali kepada aku. Itu saudara. Saya kira begitu. Lanjut. Mantap Bang Suma, mantap. Sorry ya. Ini makanya saya bilang ini sisi akhir ini santai Bang Suma ya. Bang Suma sangat ini luar biasa. Saya tidak mampu membantah itu karena Anda menerangkan dan memperluas makna dari apa yang saya tanyakan sehingga saya tidak dapat untuk membantah itu benar ya. Jadi yang tadi saya minta Bang Suma jawab dengan santai. Jadi kalau roh suci dan kita memang masih suka menghujat, itu satu tanda bahwa iblis masih berkuasa sama kita ya Bang Suma. Silakan. Oke. Jadi gini. Kebenaran wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran itu sudah ditorehkan kemudian di atas muka bumi ini oleh sang sumber. Maka siapa yang mau beriman silakan. Siapa yang mau kufur silakan. Nah, sekarang ada tidak titah dari pencipta kita untuk menjadikan kita ini mengajak kepada kebaikan? Ada tidak perintah dari pencipta kita untuk kemudian melarang orang melakukan kemaksiatan? Ada. Maka tugas kita ketika kita melihat kemungkaran, maka harus kita cegah. Dan tugas kita untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya dalam Islam itu ada amal ma'ruf. Di dalam Kristen ada disebut amanat agung. Kenapa ada amanat agung? Untuk mengajak orang menuju kepada keselamatan menurut konsep Kristen. Kenapa ada amal ma'ruf? Untuk mengajak orang menuju kepada keselamatan. Maka ketika ada orang yang berbuat maksiat, apakah kita harus diam? Enggak. Kaidah di dalam Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka dengan apa? Dengan baik, bil hasanah. Nah, kemudian di kaidah yang lain, illalladzina zalamu minhum. Janganlah kau berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Kenapa? Orang zalim itu, Bung, diibaratkan dalam tubuh. Andai saja ada tembok yang memisahkan antara orang zalim dan orang beriman, tak masalah. Kita nggak bisa nyebrang ke sana. Kenapa? Itu tempatnya orang zalim. Tapi orang zalim ini berbaur dengan kita siang dan malam.
maka kita harus memutus tali itu. Dengan cara apa? Lakukan penegasan, lakukan penekanan terhadap mereka. Kenapa demikian? Orang zalim itu Bung sama seperti tumor yang ada pada tubuh kita. Tumor yang ada harus kita operasi supaya tidak menjangkiti tubuh yang lain. Begitu juga orang zalim. Ketika ada orang zalim mengajarkan suatu kezaliman dan menganggap kezalimannya itu benar, lalu mengajarkan orang lain juga melakukan hal yang sama, maka tugas kita adalah memangkas atau mengoperasi orang itu supaya orang itu bisa menjadi kembali kepada kebenaran. Itu di Islam. Makanya Islam itu ada yang disebut amar ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang mengajak kepada kebaikan, ada juga yang mencegah kepada kemungkaran. Pada saat mana kemudian kita keras? Pada saat kita ingin mencegah kepada kemungkaran. Mungkar tidak ketika orang diajak untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sementara Tuhan sudah ada, yaitu Tuhan yang bukan makhluk. Tuhan yang mengajarkan dirinya, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Aku Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita diajak untuk menjadi hamba, menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur. Mau enggak kita? Jangan. Lakukan penegasan dengan cara membimbing orang tersebut mengenal kebenaran. Nah, itu. Jadi Islam itu ada yang disebut kaidah jihad. Jihad itu keras, tegas, tapi tujuannya untuk memperbaiki. Ketika saya mengatakan itu bau dengan nada yang tinggi, dengan nada yang keras, aku tidak menghujat. Itu bukan menghina, tapi saya mendudukkan perkara hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Jangan salah menilai. Ketika saya keras terhadap para penghujat, itu saya sedang mendidik supaya mereka meninggalkan dunia penghujatan, menuju kepada dunia renungan, lalu menuju kepada kebenaran. Begitu, Bung. Nah, ini yang saya bilang tidak dapat dibantah ya. Karena luar biasa, Anda punya kemampuan lebih di situ. Oke, ini Bang Zuma, terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan terakhir dan susah dijawab oleh teman-teman di Islam, Bang Zuma. Ini pertanyaan terakhir. Ini susah dijawab. Nah, mudah-mudahan kita belajar dari Abang Zuma menjawab pertanyaan saya. Begini, dalam Alkitab kami, dalam Injil atau dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes diajarkan, ya Bible itu diajarkan kalimat terindah ya. Nah, begini bunyi ya Bang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika saya masuk ke room Islam dan bertanya, Bang Goto atau siapa ya Bang Arif, dapatkah Anda menemukan ayat yang seindah itu dalam Quran? Itu Bang, sampai sekarang Bang Zuma tidak terjawab kata kalimat indah itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dapatkah Abang sekarang membantah saya? Carikan saya kalimat yang lebih indah dari itu atau yang setara dengan itu dalam Quran, karena itu tidak terjawab. Pasti larinya ke Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi satu-satunya agama di muka bumi ini yang memiliki kitab, di dalam kitab ada sebuah bab atau surah yang membahas tentang kasih sayang, itu cuman Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada yang disebut surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, bagaimana implementasi kasih sayang dalam Islam? Contoh, di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Ini perintah untuk diserukan. Kami tidak bisa mengatakan kasihi musuh, enggak. Yang namanya musuh harus dimusuhi. Musuh harus dimusuhi. Kenapa? Contoh, kalau ada pembunuh atau pemerkaos, musuh enggak? Musuh. Dalam kaidah Islam, orang seperti ini harus nggak dimusuhi? Dimusuhi. Kenapa bisa? Supaya tidak ada sinyal bagi dia untuk melakukan perbuatan yang tidak bagus. Kalau dia dikasihi, dirangkul, dan seterusnya, tidak diberikan kemudian pengajaran, maka itu bukan mengatakan mengasihi. Musuh dalam kaidah Islam ini adalah
ketika manusia itu masih bisa diajarkan kebenaran, maka rangkul. Tapi ketika manusia itu tidak bisa diajarkan lagi kebenaran, maka dia tidak bisa kemudian dijadikan sebagai panutan. Makanya Al-Quran mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Quran mengajarkan jangan mengikuti syaitan. Belum lagi ketika dikatakan dalam Al-Quranul Karim, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Apakah itu ajaran kasih? Ajaran kasih. Nah, jadi kalau ada di Islam dikatakan pelihara dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, itulah ajaran kasih itu. Sedangkan yang dimaksud kasih dalam Kristen itu apa? Merangkul, memberi Indomie, bermanis, tersenyum, tersenyum, merangkul, apalagi melindungi, mengayomi. Kalau di Islam itu masalah sepele, itu berbicara mengenai akhlak aja itu. Itu berbicara hablum minan nas. Sedangkan kasih sayang di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu adalah mengajak manusia melakukan kebenaran, amalan-amalan soleh, lalu mengajarkan kemudian manusia meninggalkan amalan-amalan mungkar. Itu kasih. Bukan bermanis-manis, bukan berkongko-kongko dalam kesalahan. Berkasih sayang di dalam kesalahan. Kalau Islam tidak. Kasih sayangnya Islam salah-salah, benar-benar. Demi apa? Demi menjaga kebenaran yang ada untuk menyelamatkan manusia nanti di akhirat. Kenapa? Karena baik di Islam maupun di Kristen, manusia berdasarkan Bible dan Al-Quran akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ini saya buktikan. Di dalam Matius 5, nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaannya, kalau orang itu berkasih sayang, bermesra-mesra, mengasihi musuhnya, merangkul, memberikan beasiswa, memberikan Indomie, memberikan kehidupan, memberikan fasilitas rumah, tetapi menghapuskan sebuah hukum Tuhan, bermakna enggak kasihnya itu? Bermakna enggak? Ketika hukum-hukum Tuhan dilanggar, tetapi orang-orang yang melanggar hukum Tuhan ini, mereka saling merangkul, saling menjaga, saling mencintai satu sama yang lain. Bermakna enggak apa yang mereka lakukan? Tidak. Itu cuman semu, kenikmatan semu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka menjadikan dunia ini surga. Bermanis-manis ria, membantu orang miskin, orang kena musibah. Tapi dalam implementasi hubungannya dengan Tuhan, semua hukum-hukum Tuhan dilanggar. Sementara Yesus memberikan kaidah, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, cucunya, keturunannya, istrinya, tetangganya, keluarganya, maka dia akan menempati tempat terhina, neraka. Sebaliknya kata Yesus, tetapi barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, artinya melaksanakan, artinya tunduk taat melaksanakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Berarti keselamatan itu tidak dilihat dari selamat pagi sayang, apa kabar Heni? Tidak, bukan. Tapi keselamatan itu dilihat dari ketaatan kita kepada pencipta kita. Itulah yang disebut hukum utama dan terutama. Apa itu? Mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Habis itu baru kemudian hukum yang kedua, mencintai, mengasihi manusia. Kalau engkau cinta kepada manusia, cinta kepada anak-anakmu, maka ajarkan mereka untuk taat kepada perintah Tuhan. Jangan kau cinta kepada anakmu, cinta kepada keturunanmu, tapi kau ajarkan mereka meninggalkan hukum Tuhan. Itu artinya kau binasakan mereka. Kau sayang tapi kau hancurkan. Kenapa? Karena kau mengajaknya untuk hidup beragama, di mana agama yang kau anut, agama yang melanggar semua perintah Tuhan. Kalau di Islam tidak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau mengikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata bagimu. Maka kasih sayang dalam Islam adalah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Bukan bagi-bagi Indomie. Toh itu cuma implementasi kecil. Tapi yang tertinggi dalam Islam adalah
menegakkan kemudian firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, kasih kepada manusia, mengajarkan manusia juga untuk taat kepada firman Tuhan. Itu baru kasih. Kalau di Kristen, ya bermanis-manis ria dan seterusnya. Itu kita beda di situ. Tapi ingat dong, dalam implementasi kehidupan, Islam sejak dilahirkan dari zaman Nabi Muhammad membawa risalah Islamnya, Islam diajarkan tidak pernah memerangi. Islam mempertahankan kedaulatan kemanusiaan. Ketika diserang, baru Islam menyerang. Berbeda dengan agama kasih Kristen, kemana dia pergi, pertama yang mereka lakukan teror dulu, menjajah dulu, memiskinkan orang dulu, membuat orang ketakutan, membuat orang kemudian was-was, membuat peperangan, membuat orang itu merasa gentar, takut, shock. Setelah itu dirampas semua hartanya. Setelah mereka miskin, setelah mereka kelaparan, ketakutan, tak ada tempat tinggal, baru datang misionaris. Ayo mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus, enggak kita diberi berkat dan baru mereka menjadi pengikut agama Kristen. Itu yang terjadi. Mereka datang ke satu tempat, mengepung tempat itu, meneror, memberikan rasa takut. Setelah itu mereka kemudian datang menawarkan Tuhan Yesusnya. Itu yang terjadi. Itulah yang disebut kasih. Nah, terakhir, karena Anda yang bertanya, saya menjawab. Bagaimana sejarah Kristen masuk ke Indonesia? Apakah kasih seperti yang digaungkan sekarang? Mustahil. Kenapa? Penjajah Belanda membawanya ke sini. Kemudian Portugis juga adalah negara penjajah barat, membawanya ke sini. Nah, mana kasih itu? Kasih nanti muncul digaungkan oleh orang Kristen setelah penjajah yang beragama Kristen itu diusir oleh umat Islam mayoritas. Jadi seakan-akan, mohon maaf nih, ini fakta. Seakan-akan mereka setelah melakukan pembunuhan, mereka cuci tangan, habis itu ganti baju, mengganti baju yang berlumuran darah dengan baju yang bersih, lalu datang kepada keluarga yang telah dibunuhnya. Senyum, maaf kami dari ini ada sedikit santunan dari kami ya, makasih ya. Itu yang dipraktekkan sekarang. Padahal dulu mereka yang membuat jutaan manusia menjadi yatim piatu, jutaan manusia menjadi janda. Sebelum Indonesia merdeka, itulah perlakuan mereka. Setelah Indonesia merdeka, kami ajaran kasih loh. Ini loh, sekarang Bung, kalau Kristen menggaungkan ingin menutup kemudian masa silam sejarah dengan mengatakan adakah di luar Kristen ajaran kasih? Saya belum pernah menemukan ada ayat dalam Al-Quran kasih bla bla bla. Berani nggak Anda mengatakan itu pada saat penjajahan Kristen Belanda? Nggak berani, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bom meledak di sebelah sana, bom meledak di sini, masjid terbakar di sana, pesantren dibombardir, kiai pada bergelimpangan meninggal, santriwati kemudian mati dan seterusnya. Habis itu Anda datang. Hanya satunya agama di atas muka bumi ini yang mempunyai dalil kasihilah musuhmu, itu hanya agama kami. Kira-kira bisa? Nggak bisa. Jadi itu hanya dalil yang dipakai setelah berhasil menguasai satu wilayah dengan cara teror. Mana pembenaran dalilnya? Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 itu perintah. Bila mana engkau mengepung satu wilayah, tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian kepadamu, maka perbudaklah mereka semua. Suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tapi kalau mereka tidak mau menerima perdamaian, maka kepunglah, bunuhlah semua laki-laki yang ada di sana. Diperhatikan tidak Belanda ketika masuk ke Indonesia? Diperhatikan. Itulah yang terjadi. Dan ingat nih, ini sejarah. Orang-orang yang menjadi wilayah-wilayah menjadi basis penjajah, di situ mereka menanamkan tuh. Di daerah ini kita jadikan basis, daerah ini kita jadikan basis, daerah ini kita jadikan basis. Nah, di basis-basis mereka itu lahir apa? Lahir mata-mata, tukang bersih dapur yang membersihkan pakaian mereka. Kebetulan juga mereka nggak bawa istri karena biaya mahal. Mereka menggunakan orang pribumi asli, mereka perbudak mereka dan seterusnya bla bla. Disitulah mereka banyak pengikut. Siapa pengikutnya ini? Mohon maaf, mereka yang melayani penjajah ini. Itulah keturunannya terus menerus sampai hari ini. Itu fakta real, itu kenyataan, itu nggak bisa dipungkiri.
tidak mungkin umat Islam yang berjuang melawan penjajah memeluk agama penjajah. Gak mungkin. Pasti antek-anteknya, pasti orang suruhannya, pasti orang berendahannya, pasti budak-budaknya, pasti yang mereka pakai siang dan malam yang mengikuti ajaran majikan. Kalau para pejuang tidak mungkin mengikuti agama musuh. Itu fakta, itu real. Kenapa Sulawesi Selatan mayoritas Islam? Karena ketika Belanda datang, kami tidak kasih dia muka, kami kasih pantat. Itu yang terjadi. Nah, di tempat-tempat lain mereka dikasih wajah, dirangkul, dipeluk, dikasih tempat duduk. Makanya di situ basisnya. Tapi kalau di Sulawesi Selatan, no, tidak ada perdamaian untuk penjajah. Nah, itu yang terjadi. Seperti itu, saudaraku. Begitu juga di Aceh, begitu banyak wilayah-wilayah yang tidak memberikan ruang kepada penjajah untuk masuk. Nah, kecuali wilayah-wilayah yang punya bisnis dengan mereka, dengan penjajah, ya disitulah mereka bertelur nanti. Mereka nanamkan kemudian cangkul, kasih bibit-bibit. Nah, disitulah bertelur nanti di situ tuh. Itu fakta, itu real, itu kenyataan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan kasih, saya tidak menemukan ajaran kasih di Kristen yang tidak ada di agama lain. Tidak ada. Apa kasih apa yang ada di Kristen yang tidak ada di agama Islam? Kasihi musuh. Wih, Kristen berapa persen di Indonesia ini dirangkul, disayang, dicium, dipeluk? Justru Kristen yang menyerang kami. Bukti, ketika Anda menyebut kitab Anda menyebutnya Bible. Apa menyebutnya Alkitab? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ada kami marah? Ketika kalian menyebut Theos, menyebutnya dengan Allah, ada kami marah? Padahal itu adalah nama Tuhan kami. Kalian yang menyerang kami itu kasih apa itu? Nggak ada kasih, Bang. Di dalam agama saudara, apa yang mana yang kasih di Kristen itu ya? Aku rindu ingin mengetahui yang mana itu dibilang kasih di Kristen. Ya, oke, Bang Zuma. Makasih ya, makasih ya. Gitu, abangku. Lanjut. Ya, ada juga tiping-tiping nih, bilang sudah cukup lah gitu. Jadi rupanya ini nanti yang lain ngantuk. Jadi untuk Bang Zuma, terima kasih. Saya mengatakan bahwa pertanyaan saya itu bertujuan untuk edukasi. Jadi saya, termasuk saya, siapa saja di bawah yang ada di atas, kita telah mendengarkan penjelasan Bang Zuma gitu. Jadi penangkapan kita berbeda-beda, tapi saya kalau mau jujur, saya mengatakan jawaban Anda dapat ya, banyak dapatnya gitu. Sayangnya berbeda dengan di komal-komal yang lain. Jadi itu apresiasi untuk Anda Bang Zuma, terima kasih. Saya sudah berjanji ini pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Minta maaf untuk Bang Arif, Bang Goto, Kang Dito ya semuanya. Jadi sampaikanlah dengan hikmat, itu dasar ukhuwah Islam. Kemudian bantalah dengan cara terbaik. Kemudian jangan menghina, jangan ada kebencian di hatimu untuk sebuah kaum. Itu pesan Quran yang luar biasa. Makasih Bang Sumas, semoga sama-sama. Ya, semoga abang tambah dirahmati ya. Oke, untuk Amin. semuanya makasih. Selamat malam, salam, assalamualaikum Bang. Waalaikum saudara siapa Pak Haritas. Thank you. Deemum prakatuak nasanga ambekna akelau komalolo daamu kalupai asu bolong ake sengke ambona pake kei pelokona. Halo. Bang Juma, boleh saya tanya Bang Zuma? Alamak. Ya. Boleh tanya saya satu hal? Mau ditanya atau saya yang mau ditanya? Saya mau bertanya. Oh, silakan. Oke, saya cek di Sefaria di Genesis 22 ayat 6 tentang tata cara Abraham melakukan korban bakaran. Iya. Saya lihat di sini
jelas banget ada kata haulah atau of the burnt offering. Jadi kurban yang Abraham lakukan di kitab ini dilakukan dengan membakar. Kok beda sih sama yang dilakukan sama Islam? Dan saya dengar juga satu hal lagi, kurban ini setelah bait Allah kedua sudah hancur, sudah tidak dilakukan oleh Yahudi. Kok masih dilakukan katanya milah Ibrahim? Silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam, bismillah. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basyiril muhbitin, kata Al-Quran. Surah Al-Hajj. Nah, kaidah yang muncul dalam agama Islam itu adalah bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Itu dulu. Jadi dalam kaidah Islam diterangkan setiap umat yang padanya diberi nabi itu disyariatkan, diaturkan sebuah aturan main. Mereka kurbannya hewan. Abraham kurbannya hewan, Islam kurbannya hewan, Musa hewan, Daud hewan, Yesus hewan, Kristen Tuhan. Ini beda ini. Yang satu ini lucu ini. Jadi ketika kami umat Islam kurban hewan itu sudah disyariatkan. Mila Ibrahim itu adalah syariatnya kurban hewan, bukan kurban manusia. Kalau dewa Molok manusia, Kristen juga manusia. Nah, itu mungkin agak sama di situ. Nah, sedangkan berbicara mengenai sunnah-sunnahnya, ada yang disembeli, ada yang dibakar. Ya itu kan sunnah. Maksudnya sunnah itu adalah bukan di situ kewajibannya. Kewajibannya itu adalah berkurban hewan. Adapun tata caranya itu tergantung syariat. Sedangkan milah yang dimaksudkan kepada kami, kepada Nabi Muhammad, umat Islam mengikuti Nabi Ibrahim, satu tauhid. Apa itu? Mengesahkan pencipta langit dan bumi, bukan mentigakan. Yang kedua, sunnat khitan, memotong kuluk. Nabi Abraham melakukan itu, kami melakukan. Dan yang ketiga adalah kurban hewan. Abraham melakukan, keturunannya melakukan, umat Islam juga melakukan. Jadi 3 pondasi utama di dalam milah Abraham itu semuanya dilakukan oleh umat Islam. Nah, sedangkan ketika Anda mengatakan hukum-hukumnya harus dibakar, bla bla dan seterusnya, harusnya Anda mengatakan itu kepada Anda. Pertama, kenapa kurbannya orang Yahudi tidak disalib? Tidak ada sapi disalib di Yahudi, tidak ada domba disalibkan di Yahudi, nggak ada. Kenapa di Kristen justru Tuhannya yang disalib? Tuh, itu yang Anda harus permasalahkan tuh. Orang Yahudi dalam hal ini keturunan Abraham, kurban hewan. Islam keturunan Abraham dari sisi Nabi Ismail, kurban hewan. Disembeli hewannya, bukan disalib. Nah, Kristen bukan keturunan Abraham, kurbannya manusia, digantung pula tuh di pohon. Alamak, ini konsep dari mana ini? Milah siapa yang Kristen ikuti? Tuhan turun menjadi manusia, lalu dibunuh manusia dengan cara digantung. Ini milah siapa ini? Nah, ini yang kita bahas tadi. Apakah itu milah dari Tuhan, ajaran dari Tuhan, atau ajaran dari setan? Kan gitu, Bang. Lanjut. Bunda Rahma diam dulu, Bung. Oke, Bang Zuma, terima kasih paparannya. Menurut saya Bang Zuma berlari-lari dari pertanyaan saya ya. Yang saya tanya 2 hal penting. Yang pertama, mengapa tidak dilakukan dengan haulah of the burnt offering? Yang kedua, kurban itu sudah tidak dilakukan oleh bangsa Yahudi karena bait Allah kedua sudah hancur. Jadi kalau kamu nanya kesamaannya sama Kristen, ya kami tidak melakukan kurban juga.
Kenapa ya Bang Zuma begitu ditanya dua hal penting ini lari kemana-mana gitu. Tiba-tiba Bang Zuma langsung ke Yesus, langsung kemana. Kenapa Bang Zuma nggak bisa memaparkan ini? Mengapa kurbannya Muslim berbeda? Itu PR Bang Zuma, kenapa nggak dibakar? Karena sama-sama hewan, bukan itu pertanyaan saya. Kalau Bang Zuma melakukan apa yang dilakukan dengan Ibrahim, Bang Zuma harus melakukan kurban bakaran. Bahkan ada beberapa hal yang harus dibakar di dalam tubuh hewan tersebut. Bukan dibagi-bagikan ke masyarakat. Dan tempat kurbannya itu harus di Bait Allah. Makanya ketika Bait Allah kedua itu hancur, kurban itu sudah tidak dilakukan. Fokus sama perbedaannya. Kamu jangan sibuk pingin naik pelampung dari sama hewannya doang. Silakan Bang Zuma. Nah, terus kamu nggak lihat yang saya terangkan tadi? Kenapa cuma dari Enggak, sisi silakan Islam? dijawab dulu. Kamu lari ke Yesus Enggak. terus. Ya pertanyaan saya kan ada tuh. Dari mana Kristen, milah mana yang diikuti Kristen sampai yang disembeli itu adalah saya lagi Tuhan. nanya kamu Bang. Nanti Nah, baru saya udah kamu jawab. tanya saya. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Mana? Sekarang giliran Dari mau mana? menjawab. Berarti berbeda. Saya Bentar dulu. mengatakan. Saya iya, tanya kan dulu. Jadi beda nih, yang satu disembeli, yang satu dibakar. Dengarkan. Maksudnya Ketika- satu Sabar tidak dulu. dibakar, satu dibakar. Oke, baik. Saya jawab ya, saya jawab. Anda Ya, lihat di maksudnya dalam- dengan tegas dulu kita beda gitu. Dengar saya. Dengarkan saya. Soalnya ya. Bang Zuma nggak Dengarkan tegas. saya. Dengarkan saya, Bung. Ya, silakan. Oke. Bilangan 11 di situ diceritakan bahwa penyembelihan domba dan sapi, menyembelih. Oke, berarti ada hukum di dalam agama Yahudi, hewannya itu disembelih. Ingat ya, Anda berbicara mengenai milah Ibrahim. Ketika Ibrahim kemudian ingin menyembelih anaknya, itu tidak ada perintah untuk membakar anak. Oke, bakarlah anakmu. Oh, enggak ada. Perintahnya adalah kurban disembeli sama seperti Yesus di 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembeli. Oke, jangan sakit hati dong. Apakah Abraham disuruh membakar anaknya? Mana dalilnya? Bakarlah anakmu. Enggak ada. Anda kan berbicara mengenai milah Abraham. Ketika berbicara mengenai milah Abraham, itu ketika Abraham ingin kemudian menyembeli, ingin mengorbankan anaknya, apakah mau dipotong leher atau anaknya mau dibakar? Ini berbicara milah Abraham. Tapi Anda menabraknya ke ajaran orang Yahudi. Kan lucu ente ini. Yesus aja diceritakan dalam 1 Korintus 5 nomor 7, disembeli bukan dibakar. Mama susah bicara kalau cuma modal kebencian. Orang Yahudi menyembeli hewan. Abraham disembeli hewannya, bukan dibakar anaknya. Tidak ada upaya Abraham mengumpulkan kayu kering untuk membakar Ismail anak tunggal atau Ishak anak tunggal dalam versi orang Yahudi. Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada itu. Jadi syariat berbeda, Bung. Kenapa Anda memaksakan kemudian Islam harus meniru dia? Kita umat Islam diperintahkan mengikuti milah Ibrahim, bukan milah Yahudi. Milah Ibrahim. Ngerti nggak kalau Ibrahim itu bukan Yahudi? Ngerti nggak? Nggak ngerti lu juga mungkin. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan Nasrani. Ibrahim itu adalah hamba Allah yang tidak dikatakan Yahudi dan tidak dikatakan Nasrani. Beliau menerima perintah dan perintahnya itulah yang kami ikuti. Milah Abraham, Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Tapi diganti oleh hewan. Hewannya yang disembelih. Umat Islam menyembelih hewan, bukan membakar hewan. Adapun orang-orang Yahudi membakar hewan, itu kan syariat. Syariat yang datang kepada mereka. Tapi milah yang saya terangkan tadi itu sudah 3. Yang pertama tauhid. 1 Tuhan bukan 3 Tuhan kayak kalian. Kemudian kurbannya hewan. Sama seperti kami, bukan seperti kalian. Tuhan yang kalian korbankan. Yang ketiga adalah sunat. Kami bersunat kulub, seperti kalian pelihara kulub. Udah jelas kayak begitu. Masih juga, kenapa Anda tidak tegas, Bang? Nah, ini yang sesi yang kedua. Sekarang saya balik nanya samamu. Milah siapa yang saudara ikuti, kurbannya manusia? Jawab.
Oke, saya jawab Bang. Bang Zuma kan pingin data ya. Genesis 22:6, Abraham took the wood for the burnt offering. Bahasa Indonesianya, Abraham menyiapkan kayu korban bakaran, api dan pisau, lalu memikulkannya ke atas bahu putranya Ishak sambil berjalan menuju tempat pengorbanan. Di sini jelas ya, saya pakai data kalau ini tuh korban bakaran. Jadi kalau abang berbicara, kalau misalnya abang berbeda, coba tunjukkan dong di Quran abang kalau tulisannya tuh begini. Kalau mengorbankan itu nggak usah dibakar. Karena Ibrahim tuh nggak dibakar. Coba abang tunjukkan di ayat Al-Quran abang seperti itu. Dan seandainya pun ada, berarti abang benar-benar berbeda ya sama apa yang dipahami di kitab-kitab sebelumnya. Atau abang mau bilang kitab sebelumnya benar-benar sudah salah ya, gitu. Salah sama cara korban aja bisa salah ya, bisa berbeda gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi abang juga bangga dengan tauhid. Yahudi juga tauhid. Masalahnya Tuhannya siapa? Proper name-nya siapa? Teman-teman jangan terlalu bangga sama tauhid. Tuhannya satu. Orang Yahudi juga Tuhannya satu. Terus kenapa kamu nggak Yahudi? Hati-hati ya dengan hal seperti itu. Itu bukan sesuatu yang membanggakan buat saya. Pertanyaan saya boleh nggak Anda jawab atau nggak? Sebentar bisa? Bang Zuma. Sebentar, Bang Zuma motong saya berarti kepanasan. Enggak. Saya cuma minta. Bentar saya bahas dulu karena jawaban kamu menurut saya salah. Sebentar dong. Oke. Gitu. Kalau Bang Zuma bangga dengan tauhid gitu ya, mungkin Bang Zuma bisa jelaskan kalau Abraham itu sebelum Islam datang benar-benar memiliki Tuhan yang proper name-nya Alif Lam Lam Ha, bukan Alif Lamet He, yang itu adalah generic, not proper name. Oke. Sekarang kamu tanya, apakah Kristen melakukan milah? Nggak ada, kita nggak ada ngomong-ngomong di dalam ayat kita adalah melakukan milah. Lah karena kalian ngomong begitu, makanya saya tanya. Gitu loh Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, jangan kepanasan ya Bang Zuma. Jawaban dari pertanyaan saya mana? Silakan Bang Zuma, pokoknya jangan kepanasan. Jawaban dari pertanyaan saya mana? Ayo Bang Zuma, hati-hati kamu ngobrol sama orang yang salah. Jawaban dari pertanyaan saya mana? Jawaban dari pertanyaan saya mana? Saya tadi bilang, orang Kristen itu mengenai hewan kurban itu udah nggak dilakuin. Kalau kamu mau pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya apa tadi? Milah. Pertanyaan saya, Kristen mengikuti ajaran siapa, korbannya manusia? Itu loh pertanyaan saya. Nah, oke. Nah, jawab. Nggak ada. Nggak ada kita sosokan kayak mengikuti milah-milah. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen itu, bentar Bang, kalau orang Kristen itu mengenai penyaliban Yesus, ini saya jelaskan. Saya jelaskan sama kamu. Dengarkan saya pertanyaan jelaskan saya sama kamu, Bang Zuma. Bang Zuma kok jadi potong-potong gini sih? Dengarkan pertanyaan saya. Kristen korbannya manusia, mati di atas salib. Itu mengikuti ajaran siapa? Jawab. Oke. Jawab. Kristen. Saya kan sudah bilang tidak mengikuti ajaran siapapun sebelumnya. Tidak seperti kamu yang menggendong atau benar. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kristen menyembelih Yesus berdasarkan kitab 1 Korintus 5:7 itu mengikuti ajaran siapa? Ajaran Dewa Zeus. Oke, di mana Kristen menyembelih Yesus tuh di mana? Coba di mana datanya? Buka. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, baca. 1 Korintus berapa? Aku sudah tunjukkan samamu. Kau baca lah itu. Yo, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5 nomor 7. Oke, berarti percaya Paulus ya? Kok percaya? Liciknya setan saat ini. Percaya. Bang Zuma ternyata itu percaya Paulus. Saya baca ya. Jadi ketika orang menunjukkan kata seperti tadi Anda menunjukkan Al-Quran, berarti Anda percaya kepada Al-Quran gitu maksudnya? Gila orang ini. Iya. Gila orang dari ini. Tadi saya nggak bahas Quran. Gila orang ini. Saya kan berbicara dari tadi saya tidak percaya Quran.
Kamu berbicara tentang millah itu dari mana asalnya? Iya, saya ini sedang salahkan. Kamu bertanya loh. Kamu bertanya Saya loh. sedang salahkan dari mana kalau Kristen kamu- mendapatkan dengerin, millah Zuma, Abraham? dengerin, Kan itu Zuma. Anda pertanyakan tadi kan? Dengerin, Berarti Zuma, kamu boleh dong saya sekarang kamu udah mengatakan, kena nih, kamu saya kepancing. mengatakan bahwa saya berarti Anda percaya kepada Kak. Quran karena Anda membahas millah. Sekarang saya bertanya, kenapa di agamamu itu dikatakan Yesus disembelih? Ayo. Lantas Anda mengatakan berarti Anda percaya kepada Paulus. Inilah cara setan. Iya, enggak kamu kan bilang Kristen yang sembelih barusan. Lah, itu dalam 1 Korintus 5 nomor 7 itu salah nggak itu? Nggak ada Yesus tulisan disembelih. Kristen menyembelih Yesus tuh nggak ada. Itu dalilnya ada di dalam kitab kamu tuh. Nggak 1 ada, Korintus nggak 5 ada nomor Kristen 7. yang menyembelih. Nggak ada. Lah, itu yang di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 itu siapa yang dimaksud di sana? Oke, saya baca. silakan. Diam ya, saya baca. Silakan. Saya baca. Teman-teman Muslim jangan kepanasan ya. Kalau Kamu sendiri hajinya yang saya panas bantai. di sini. Kamu sendiri yang kepanasan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Siapa yang nyembelih? Ya di sini siapa yang nyembelih, Bos? Pertanyaan saya. Di sini mana data siapa Kristen yang nyembelih? Pertanyaan saya. Bang Zuma, jangan lari. Pertanyaan saya. Teman-teman semuanya dengar nggak? 1 Korintus ini kitabnya siapa? Dan ini Korintus ini Teman-teman, yang semua disurati tadi oleh di Paulus bawah ini dengar siapa? nggak? Bang Zuma bilang Kristen. Lalu siapa kitabnya siapa ini? Tadi bilang Kristen menyembelih Yesus, di mana datanya? Ini dalilnya siapa ini? Kitabnya siapa ini? Saya tanya ada datanya nggak kamu ngomong? Ini datanya? Ini datanya? Mana nggak ada Kristen yang menyembelih Yesus tuh nggak ada. Jadi yang disebut Kristen itu di Antioquia siapa? Mana kamu jangan kemana-mana. Ketanya dulu. Yang disebut Kristen Ada. ini siapa? Pengikut Paulus atau bukan? Enggak, kamu jelaskan mana? Ya ini dalilnya mengatakan buanglah Mana? ragi yang Nggak lama ada, itu, nggak ada. supaya Coba kamu jelaskan menjadi di anugerah yang kata baru. apa, di kata Sebab apa, di kamu kata- memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita di sini siapa? Kristen atau bukan? Itu telah disembelih, bukan Ya enggak, saya tanya disembelih sama oleh kamu. Kristen, bukan. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, Oleh siapa? yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Man, Ayo. Arif diam. Ayo, Kalau Arif jelaskan kepada masuk, saya. Bentar. Paskah kita. Kalau Bang Tunggu, Arif tunggu. masuk, artinya Bang Zuma perlu ditolong. Kata kita di situ siapa? Enggak, no. Kata kita di situ siapa? No. Kata kita berkelit. Saya bertanya Semua loh dari mendengar. tadi. Saya bertanya, dari mana 6.000. Kristen? Dari mana Kristen mendapatkan konsep penebusan? 6.000 orang. Dengar. Pengorbanan itu yang disembeli adalah manusia. Dari mana? Itu pertanyaan saya, bukan? Kamu minta dalil. Arti Saya Zuma. kasih dalil. 1 Korintus 5 nomor 7 itu dalilnya. Paskah kita, domba Paskah kita juga telah disembeli. Pertanyaan saya, dari mana agama Kristen mendapatkan pengajaran menyembeli manusia untuk korban? Tuh, jawab. Jawab dong. Bang, abang nggak belajar sejarah ya? Nggak? Jawab Kamu nggak belajar sejarah? Jawab dong, justru ini yang kutanya. Lanjut diskusi yang elegan kayak tadi, Bro. Silent. Kamu nggak belajar sejarah soal penyaliban? Justru ini sejarahnya. Ini dalil kitabmu yang ini. nyalibin Tuhan siapa, Bang? Ini dalil Tuhanmu ini. Yang dalil menyalibkan Tuhanmu Tuhan siapa? Tuhanmu Kristus Jawab dulu, ini. jawab dulu. 1 Korintus 5 nomor 7. Dari mana orang Kristen mendapatkan pengajaran yang disembeli manusia? Itu loh. Oh, udah beda pertanyaan dong. Bukan cuma manusia, gerunda Tuhan yang Berarti disembelih. Zuma mengubah pertanyaannya yang keselimpet. Ya? Bukan, saudara, bukan. Yahudi kurbannya hewan, Islam Kamu kurbannya rubah. hewan, Kristen kurbannya manusia. Dari mana konsep ini diterima oleh Kristen? Jawab. Oke. Saya nggak mau kejar kamu ya, kasihan soalnya. Nggak mau kejar kamu di Kristen menyembelih Yesus. Sombongnya Bentar dulu minta Zuma, ampun. memang kamu bisa jawab? Sombongnya minta ampun. Enggak, kamu memang bisa jawab. Dalam ajaran Kristen yang menjadi kurban apa? Manusia atau bukan? No, kamu bilang Kristen menyembelih manusia mana? Iya, memang Kristen kurbannya manusia, namanya Yesus. Ya mana datanya? Ini tadi di 1 Korintus 5 1 ayat 7 Korintus 5 nggak ada. nomor 7 ini. Mana nggak ada? 1 Yohanes 1 nomor 29. Inilah domba Ayo anak manusia. bacakan sampai kita dengar Kristen menyembelih Yesus. Lah kok menyembelih Yesus? Baca. Sembunyi dia.
Sembunyi dia, dalil sudah Ya, kamu jelas-jelas bilang ada. tadi. 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu bilang Kristen menyembelih Yesus. Korban Kristen itu binatang, harusnya binatang kan? Tapi ternyata faktanya di atas catatan kitabnya Kristen itu korbannya manusia, bahkan Tuhan. Hei, ayo. Maka pertanyaan saya, Kristen mendapatkan Justru, kemudian Bang Zuma. pengajaran. Ini terakhir ya. Kalau Anda tidak menjawab, Ya, kalau Anda tidak justru menjawab, matinya saya Yesus. kembalikan kepada host, moderator. Kalau Anda tidak menjawab, saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan saya, Abraham kurbannya manusia, kurbannya hewan. Umat Islam kurbannya hewan. Kristen laknatullah, ajaran penjajah kurbannya manusia, bahkan Tuhan. Anda minta dalil. Mana dalilnya? 1 Korintus 5 nomor 7. Kan Udah gitu. jangan panjang-panjang. Pertanyaan saya, dari mana Kristen mendapatkan ajaran bahwa kurban itu manusia? Tuh, jawab. Oke, berarti Bang Zuma tadi nggak ngerti ya kalau kurban itu. Kalau Anda Kurban tidak bisa itu udah selesai. menjawab, bilang aja. Ya kurbanmu manusia. 1 Korintus 5 nomor 7. Korban di Kristen itu manusia, bahkan Moderator Tuhannya, mulai kan mute gitu. saya. Kan bukti. Orang Yahudi binatang, orang Islam binatang, orang Kristen Tuhannya sendiri. Kan gitu. Moderator, Maka kenapa mute muncul saya, pertanyaan, dari mana Kristen Moderator, kenapa mute laknatullah Jawab saya? dulu, kalau nggak jawab mendapatkan ilmu, dilempar semua kayak gitu. mendapatkan ilmu bahwa kurban itu harus manusia? Di mana dalilnya? Dari mana ilmunya? Kalau umat Islam kan tadi saya sudah membaca dalil Al-Quran surah Al-Hajj, bagaimana setiap umat disyariatkan kurbannya binatang. Yahudi terbukti binatang, umat Islam binatang. Karisteng korbannya apa? Karisteng. Tuhan, Mama. Ya Tuhannya, dari mana ilmunya tuh? Ya, mencontoh siapa? Jangan-jangan mencontoh Dewa Molok. Dewa Molok itu keturunan Paulus tadi tuh, licik. Licik kan, teman-teman lihatlah, liciknya minta ampun kan. Dia mencoba untuk menggunakan data-data yang ada di Bible, dipelintir, padahal jelas sekali 1 Korintus 5 nomor 7, sebab anak domba Paskah kita itu siapa? Kristen. Juga telah disembelih. Siapa yang menyembelihnya? Ya orang-orang Yahudi yang menyembelihnya, diterima oleh Kristen. Maka muncul pertanyaan, dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa yang disembelih untuk nebus dosa itu manusia, bahkan Tuhan? Malah dia bertanya, mana di situ Kristen yang menyembelih? Kan licik. Kita tidak sedang membahas itu. Korban nyata di Kristen itu adalah Tuhannya sendiri. Nah, ini pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan ilmu itu? Dari Tuhan atau dari sibilisis? Kasihan sekali nih teman-teman Kristen, kasihan. Ketika mereka pintar, ketika mereka itu cerdas, kepintaran dan kecerdasannya hanya dipakai untuk licik, nipu. Itu sangat disayangkan. Harusnya kepintaran dan kecerdasan itu dipakai untuk jujur mengupas isi Bible. Malah kepintaran dipakai untuk nipu, untuk ngibul, untuk licik seperti ular. Kan bodoh. Harusnya kepintaranmu itu kamu pakai untuk menjelaskan isi Biblemu, bukan kau pelintir isi Biblemu. Ya, kau kuliti sendiri sesuai dengan tafsirmu sendiri. Betul-betul lah. Silakan yang lain. Ya, mungkin ini saya masuk sedikit ya. Silakan. Saya kan mengulangi tadi ya. Sebenarnya yang dibacakan Bang Suma tadi itu saya sudah jelaskan tadi bahwa memang budaya Kristen itu sudah mengasimilasi budaya Yahudi. Dalam 1 Korintus 5:7 kan di situ dikatakan anak domba Paskah. Ini sama dengan Wahyu 5 ayat 6. Mereka ini sudah mengasimilasi budaya Yahudi. Mereka mengambil, merubah konstruksi narasinya, cerita-cerita sejarah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa budaya Pesa itu budaya penyembelihan hewan, di mana budaya ini salah satu budaya yang paling salah satu budaya yang disucikan oleh umat Yahudi. Budaya ini memperingati Pesa atau Paskah. Budaya ini memperingati keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir oleh Musa. Itu yang disembelih hewan.
Makanya mereka merubah jadi anak domba yang disembelih ini jadi disematkan ke nama Yesus. Jadi Yesus disebut anak domba di 1 Korintus 5:7 itu, Kristus itu. Jadi mereka sebenarnya ini memasukkan ajaran pagan, mengganti budaya Yahudi ya, yang seharusnya mengorbankan binatang, menyembelih binatang, menjadi menyembelih manusia, supaya terkesan apa? Terkesan kitab Yahudi itu menubuatkan seorang yang disembelih di kayu salib. Itu sebenarnya poinnya. Berkali-kali saya katakan, dalam ajaran Kristen ya, makom Allah itu diturunkan sampai 3 kali. Sudah baik-baik dulu di kursinya sebagai Allah, diturunkan jadi manusia. Sudah baik-baik makomnya jadi manusia, dikasih turun lagi menjadi anak domba. Sudah baik-baik makomnya di anak domba, dikasih turun jadi batu. Kalau kita baca sejarah ini ya, mulai dari Allah ke manusia, manusia ke anak domba, hewan ya, anak domba ke batu. Ini jelas. Penyampaiannya jelas, pesan Roma jelas bahwa kami sudah membuat Tuhan Yahudi itu sehina mungkin. Makanya saya pernah bilang begini bang, ya, dalam Bible karangan Roma, mulai dari Tuhan sampai para nabi, para rasul dihinakan semua. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali ayat-ayat yang masuk yang melanggar etika, parno, rasis, itu tidak ada dalam tanah Yahudi. Contoh 2 Samuel 12:11-12. Ketika itu kita sampaikan kepada Yahudi, marah Yahudi karena ayat ini tidak ada. Dalam tanah asli tidak ada cerita-cerita Daud ngintip istrinya orang lalu mengawininya. Dengan terlebih dulu merampas dengan menyuruh Panglima Uria di barisan depan lalu mati. Kan begitu. Ini Roma sudah menyampaikan pesan bahwa saya sudah menghina Tuhan kau. Bahkan para nabi-nabi kau sebenarnya sudah disampaikan, hanya mereka tidak belajar ini dengan baik. Coba lihat ya, kalau kita bicara belajar kitab Hindu, Veda ya, belajar kitab Buddha, Tripitaka, Zoroaster, Avesta, itu mereka semua sangat mengagungkan ciptaannya. Tapi coba lihat Bible itu Tuhan dikutuk, Mesias dikutuk, semuanya dikutuk, dijelek-jelekkan. Bayangkan itu. Ini bukan ajaran langit, ini ajaran setan, ajaran Lucifer yang menjelek-jelekkan Tuhan, yang menjelek-jelekkan para nabi. Itu sibilis. Hanya mereka tidak sadar sebenarnya. Mereka tidak baca baik-baik, tidak melakukan deep learning. Karena kenapa? Mereka berdasarkan bad reasoning, ya, bukan good reasoning. Berkali-kali saya katakan mereka ini sudah kehilangan rasionalisme. Makanya sudah ada nubuatan yang sebenarnya bang ya, dalam kitab Tanakh Yahudi yang masih tertera dalam perjanjian lama mereka itu. Silakan dibaca Ulangan 28 tadi. Ulangan 28 ayat 28 yang saya baca tadi. Ini rangkuman ya, sebenarnya rangkuman dari situasi yang terjadi nanti di abad keempat. Ini sudah ratusan tahun disebut, abad keempat baru digenapi. Mereka tidak sadar ini. Mereka tidak sadar bahwa Bible mereka sudah menghinakan Tuhan sehina mungkin sampai kepada para nabinya. Makanya bang, Bible tidak pernah ada mau perlombakan. Coba lihat Al-Quran, dibaca pakai satu salon, disaksikan seluruh stasiun televisi. Perlombaannya namanya Musabaqah Tilawatil Quran. Tapi coba Bible ada? Tidak ada bang. Tidak bisa dibaca. Karena kalau dibaca diperlombakan yang ada gereja dibatui, kan begitu. Tidak ada yang mau perlombakan Bible karena ayat-ayatnya rasis, melanggar etika. Bahkan kalau kita baca sejarah bang ya, validasi pendeta gereja, serikat-serikat penginjilan, pembantaian seperti di Afrika kulit hitam ya, yang divalidasi oleh Rene Mission Gesellschaft, divalidasi oleh London Mission Society for Africa. Serikat-serikat penginjilan ini mengambil Bible untuk membantai orang kulit hitam. Dasarnya dari Kejadian 9 ayat 25, 26, 27. Kan begitu. Kita lihat tokoh-tokohnya, John Christian Wakeman, Ludwig Rodan, Frederick Fabry. Bahkan yang masuk Indonesia seperti William Hina, Gary Van Halsel, terus No Manson. Kita lihat, ini sebenarnya ajaran sivilis yang berbalut ajaran kasih. Makanya saya pernah katakan sama mereka berkali-kali, malah saya bilang, ajaran kasih kalian itu ajaran comberan. Ajaran kasih kalian itu dongeng sebelum tidur. Karena dalam aplikasi perkembangan Kristen tidak pernah ada ajaran kasih diaplikasikan. Sepanjang perkembangan Kristen, sepanjang perjalanan Kristen dari kisah 1126 sampai masuknya ke Indonesia, membawa 3G itu God Glory Gospel. Bahkan pecah perang salib, coba kita perhatikan. Apakah ini ajaran kasih? Tidak ada. Ini semua ajaran iblis bang.
Saya pernah katakan begini ya, saya pernah katakan begini, satu koma saya katakan begini, seandainya tidak ada Islam, peradaban dunia sudah hancur. Pola hidup masyarakat yang ada hubungannya dengan lingkungannya, budayanya hancur. Seandainya tidak ada Islam yang melawan pasukan perang salib, ya, maka apa yang terjadi? Dunia ini kiamat, Bang, kalau tidak ada Islam. Maka itu indahnya Islam. Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga menurunkan Islam. Seandainya Islam tidak turun, siapa yang melawan pasukan salib? Kita ingat ya, ketika kiamat pertama ya, air bah itu ya, itu karena kejahatan sudah terlalu luar biasa. Akhirnya Allah menghabiskan dunia dan mengirim air bah. Seandainya Islam tidak turun, habis, Bang. Kalau kita baca sejarah perang salib, kita baca sejarah serikat penginjilan ini, Bang, luar biasa kejahatannya. Kalau tidak ada Islam, siapa yang mengkanter mereka? Siapa yang menghadapi mereka? Makanya dalam salah satu buku ya, karangan Jonathan B. Smith ya, hubungan perang salib ya, hubungan perang salib dengan peradaban Islam. Kalau kita bahas itu jelas, Bang, bahwa Islam, hanya Islam yang pertahankan peradaban dunia. Kalau tidak ada Islam, dari dulu sudah kiamat. Itu makanya saya katakan setelah saya meneliti 6 tahun saya masuk Islam. Karena saya tahu betul kalau Islam tidak ada, kita tidak ada semua sekarang, Bang. Tidak ada kita, hancur dunia. Kenapa? Karena hanya Islam yang bisa mengkanter mereka. Kita belajar sejarah kekhalifahan. Saya belajar ya sejarah mulai dari Khalifah Fatimiyah ya. Saya belajar sejarah. Memang Islam ini mempertahankan peradaban, mempertahankan peradaban dunia. Dengan demikian tergenapilah sudah apa yang dikatakan surat Al-Anbiya 106-107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fiha salabalaga liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat. Seandainya Al-Quran, seandainya Rasulullah tidak ada, habis peradaban dunia. Ini tertuang di beberapa buku. Asal kita mau belajar saja. Masalahnya mereka tidak mau belajar. Mereka terkungkung dengan doktrin dogma yang mengatasnamakan ajaran kasih, padahal iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, supaya terbuka sedikit, kita ada edukasi sedikit. Ya, silakan. Iya, Masya Allah. Coba teman-teman yang lain mungkin ada masukan atau ada tambahan atau ada dari Oten yang ingin menyangga itu, silakan. Ya. Kali itu disapa dulu biar nggak ngantuk kan itu. Iya. Tamunya. Ya, saya nggak mau nambahinnya tadi, yang tadi tuh bego banget tuh, memalukan itu. Ya, Pak Leo, selamat pagi. Pak Leo, bro Leo, selamat pagi. Naik, dibuka mute-nya, Pak. Kalau cuma jadi berhala, mending ganti Oten yang lain. Ya, Pak Leo, selamat pagi. Kristen atau Muslim? Muslim. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bang. Cuma ingin menyimak saja ini, Bang. Ya udah, izin saya turunkan ya, ganti Kristen yang naik ya, Bang. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, yang Kristen, silakan. Dengerin pertama kali tadi Gurunda. Kan enak tuh, elegan. Ini kayaknya banyak ilmu dia. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Paulus juga. Ular. Sebenarnya dia malu ada di atas, pengennya ditendang, makanya ngeyel dia. Gak mau jawab. Pertanyaan saya diputar-putar sampai nggak dijawab. Nggak menjawab itu, dia katakan. Saya kan tanya, ajaran siapa? Itu nggak ada. Ya berarti kalian bikin-bikin sendiri. Selamat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat video AI kungfu seperti Bang, itu tadi Bang menarik Bang. Apa itu? Selama saya nonton Bang Juma nih Bang, baru nih saya tahu ada ayat. Nah, demikian tadi kamu ini mana perdebatan itu berlangsung, dan ya itulah Kristen ya, ngeyelnya bukan main, pura-puranya aja baik, awal-awalnya baik, lama-lama menghujat, menghina, itulah Kristen ya.
memang ada perintahnya, lihatlah aku mengutus kamu ya ke tengah-tengah kawanan serigala, katanya. Hendaklah kamu licik seperti ular, ya kan, tulus seperti merpati. Pada merpati itu pembohong gitu, ya. Jinak-jinak merpati, katanya. Jinak-jinak merpati itu kalau ada maunya itu jinak, katanya. Pembohong, pura-pura jinak, pura-pura baik gitu. Nah, ular pun demikian, licik, bicik. Nah, itulah dia, ya. Jadi Kristen pun dalam perdebatannya tuh begitu. Dalam dunia nyata pun Kristen tuh sama umat Muslim itu pura-pura baik mereka. Baik itu hanya pura-pura saja. Bohong mereka. Karena apa? Sesungguhnya di dalam hatinya itu menaruh kebencian yang teramat sangat dalam. Gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.